Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas ulama-ulama besar Nusantara yang dimakamkan di Mekah. Bagi para jamaah haji Indonesia, tidak banyak yang tahu bahwa ada ulama-ulama Nusantara yang berjasa mengembangkan keilmuan Islam lalu wafat dan dikuburkan di Jannatul Mahmah, Mekah. Pemakaman ini menjadi saksi bisu para ulama tanah air yang diagungkan masyarakat Arab sebagai tokoh penting membangun peradaban Islam dunia. Malah berjarak sekitar 1,5 km dari Masjidil Haram dan dapat ditempuh dengan jalan kaki. Jamaah haji dapat menuju komplek pemakaman ini melalui pintu keluar Marwah menuju terminal bus Syib Amir. Hanya melewati satu flyover, pintu utamanya sudah dapat dijangkau tepat di belakang Masjid Jin yang terkenal. Beberapa makam keluarga yang terkait dengan Nabi Muhammad tampak dibedakan dan tampak jelas. Walaupun setelah dinasti Saud kuasa, pemberangusan terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya gencar dilakukan. Kubah yang dulu ada di bawah pusara Khadijah Al-Kubra istri Rasulullah, dibongkar sehingga sulit rasanya sekarang untuk mengetahui secara pasti di mana letak makamnya. Malah juga banyak diziarahi terutama di musim haji. Umumnya, orang-orang Pakistan, India, Turki, Yaman, dan termasuk Malaysia dan Indonesia mendominasi para peziarah. Banyak juga para ulama Nusantara yang dikuburkan di sini. Beberapa di antaranya yang dikenal ada 3, yakni alangkah baiknya sebelum melanjutkan video ini untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dengan mensubscribe channel ini berarti Anda mendukung kami dalam menyiarkan dunia Islami serta membuat kami lebih bersemangat dan konsisten dalam membuat video. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dan meninggal di Makkah 1314 atau 1897 Masehi. Beliau adalah ulama mumpuni Nusantara yang juga mengajar di Masjidil Haram. Karya-karya monumentalnya dipelajari di pesantren-pesantren di Jawa bahkan di beberapa lembaga pendidikan di Timur Tengah. Syekh Nawawi sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudaqqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama Dua Kota Suci. Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa disapa Mbah Mun meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi, Selasa 6 Agustus 2019 saat tengah menjalankan ibadah haji. Ia berpulang di Tanah Suci, tempat ia pernah belajar mengaji pada usia 21 tahun. Meninggal dan dimakamkan di Mekah adalah impiannya sejak masih hidup. Diketahui pada usia 21 tahun, Mbah Mun adalah putra ulama Kiai Zubair. Ayahnya merupakan seorang alim dan faqih, murid dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Makki. Selain di Tanah Suci, Mbah Maimun juga belajar mengaji di sejumlah pesantren di Tanah Jawa, di antaranya pesantren Lirboyo, Kediri, di bawah bimbingan Kiai Abdul Karim. Mbah Maimun merupakan kawan dekat dari Kiai Sahal Mahfud, yang sama-sama santri kelana di pesantren-pesantren Jawa, sekaligus mendalami ilmu di Tanah Hijaz. Selain itu, Mbah Maimun juga mengaji ke beberapa ulama di Jawa. Para ulama itu diantaranya Kiai Baidowi, Kiai Masum Lasem, Kiai Bisri Mustafa, Rembang, Kiai Wahab Casbullah, Kiai Muslim Ranggen, Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet, Cirebon, dan Syekh Abdul Fathol Senori, Tuban. Hingga akhirnya Mbah Mun dikenal sebagai seorang alim, faqih, sekaligus muharrik, gerak,
Ia kerap menjadi rujukan ulama Indonesia dalam bidang fiqh karena menguasai secara mendalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Pada 1965, Mbah Mon mulai mengembangkan pesantren Al-Anwar, Sarang, Bangal, Pengah. Pesantren ini menjadi rujukan santri untuk belajar kitab kuning dan mempelajari Turat secara komprehensif. Kini, Mbah Mon, kelahiran 28 Oktober 1928, telah berpulang. Ia meninggal dunia saat tengah menjalankan ibadah haji. Jenazah tokoh Nahdlatul Ulama, NU, itu disalatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Mala, salah satu tempat pemakaman tertua di kota Mekah. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyumasi. Salah satu ulama Banyumas yang menjadi guru para ulama di Mekah adalah Syekh Ahmad Nahrawi Mukhtarom Al-Banyumasi Al-Makki. Dari tangannya Tariqah Syadziliyah berkembang sampai ke Indonesia. Syekh Ahmad Nahrawi lahir di Banyumas sekitar pada 1800 Masehi. Beliau adalah putra pasangan Kiai Haji Harja Muhammad dan Nyai Salamah, generasi ketiga Imam Masjid Darussalam, Masjid Kauman Purbalingga. Saat itu bertepatan dengan puncak geger perang di Ponegoro, 1825 hingga 1830 Masehi. Banyak sekali santri dan kalangan terpelajar dari tanah Jawa pergi ke luar negeri untuk mempelajari agama sambil lalu menunggu suasana tanah air tenang, termasuk Syekh Nahrawi. Syekh Nahrawi Mukhtarom Al-Makki Al-Banyumasi wafat pada tahun 1926 Masehi pada usia 125 tahun dan dimakamkan di Mekah. Meski demikian, kiprah dakwahnya di tanah air tidak pernah terputus. Dakwah terus bersambung dilanjutkan keluarganya di Purbalingga. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan dalam membuat video-video terbaru.